Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Levis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Dendam Gadis Bisu yang Digilir di Roda Paksa 5 Lelaki. Cerita ini ditulis oleh Kak Autor Senja. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Kiu, ada Neng cantik. Mau kemana Neng? Buru-buru amat. Goda para pemuda yang sedang nongkrong di warung. Ratna menghiraukan omongan orang-orang yang menyakiti hatinya. Dengan jalan yang tergesa-gesa, akhirnya ia berhasil melewati perkumpulan pemuda di warung. Tetapi dari kejauhan, Ratna melihat seperti ada harapan di depan matanya. Semoga ini rezekiku. Amin, batin Ratna. Ratna berusaha menawarkan dagangannya dengan bahasa isyarat. Bungkus semua, saya borong, ucap pria yang membeli dagangannya. Dengan senang hati Ratna membungkuskan jualannya ke dalam plastik dan tak lupa pula ia mengukir senyum manis di bibirnya. Setelah semuanya selesai, Ratna menuliskan nominal di kertas lalu diberikan ke pria tersebut. Apa ini? Tanya pria itu kepada Ratna. Ratna yang tak bisa berbicara pun menuliskan sebuah kalimat agar pria itu paham. Oh, kamu bisu, ucap pria itu sembari menyerahkan 2 lembar uang 20-an. Ratna yang sudah menerima uangnya pun segera kembali ke rumah dengan perasaan yang bahagia karena dagangannya habis lebih awal dari biasanya. Namun lamat-lamat dari kejauhan, Ratna mendengar ucapan yang tidak mengenakan hati. Wah, udah cantik, seksi, putih, sempurna banget dah. Kategori cewek zaman gue. Tapi sayang bisu. Aduh. Bak disambar petir, Ratna yang dari tadi senyum pun kini senyumnya hilang entah kemana. Andai takdir boleh memilih, aku juga tak ingin terlahir bisu, ucap Ratna dalam hati. Tak ambil pusing, Ratna tetap melanjutkan perjalanan ke rumahnya yang tak jauh dari tempat terakhir ia melayani pria itu. Saat melewati gang sepi, Ratna dihadang 5 pemuda yang tadi nongkrong di warung. Ratna langsung menggenggam erat dompet dan barang bawaannya, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda ia tak mau. Tenang cantik, kita gak bakalan ambil uang kamu lagi kok. Kita cuma mau dienakin aja, ya kan bro? Ucap salah satu pemuda itu. Iya, mereka seringkali mengambil uang dagangan Ratna, hingga ia terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Namun, kini berbeda. Bukan uangnya lagi yang diinginkan, melainkan tubuhnya. Ratna semakin takut. Ia berusaha kabur dari para pemuda itu, namun nihil. Sekarang posisinya ia sudah terkepung. Ayo cepat, bawa dia ke sini, ucap Mamat yang merupakan ketua gerombolannya. Dalam sekejap, tangan Ratna berhasil diikat dengan kain dan ia diseret-seret masuk ke dalam rumah kosong. Sepanjang perjalanan, Ratna selalu memberontak, tetapi sang ketua yang melihatnya pun geram dan dia menjambak rambut Ratna. Sakit sekali. Itu yang dirasakan Ratna saat ini. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya mereka tiba di rumah kosong. Tubuh Ratna dihempas begitu saja di atas kasur yang ada di dalam rumah itu. Selamat bermain-main sayang, nikmatilah semua permainan hari ini, ucap Mamat dengan seringai menyeramkan. Ratna hanya bisa menangis dan menangis meratapi nasib yang ia alami saat ini. Selain Mamat, ada Udin, Agus, Yanto, dan Teguh. Mereka menyaksikan dengan penuh tawa, tetapi ada satu dari mereka yang jauh di lubuk hatinya merasa iba dengan Ratna. Mamat mulai melucuti semua pakaian yang dikenakan Ratna hingga telanjang bulat. Hawa nafsunya pun kian menggebu-gebu, tak sabar ingin memasukkan barangnya ke dalam gua yang hangat. Dengan nafsu yang membara, Mamat mulai melumat bibirnya ganas. Tangan kanannya mulai memainkan gundukan gunung yang terasa kenyal. Ia mulai meremas, melumat, dan memasukkan batangnya ke dalam lubang hangat Ratna hingga darah keperawanannya keluar. Tak hanya Mamat, tetapi Udin, Agus, Yanto, Teguh ikut memperkosa Ratna dengan paksa. Beberapa jam kemudian,
Saat mereka sudah puas, mereka kembali menggunakan baju mereka dan bergegas pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan Ratna sendirian di rumah itu. Ratna yang lemas pun dengan terpaksa harus buru-buru pergi meninggalkan rumah itu agar tidak ada yang melihat dirinya diperkosa. Dengan langkah tergesa-gesa, akhirnya Ratna sampai di rumah. Neneknya yang sedang sakit pun marah mendiami cucunya itu karena ia pulang lambat dan lusuh tidak seperti biasanya. Ratna memohon-mohon agar sang nenek mau memaafkannya, tapi sang nenek langsung pergi meninggalkan cucunya yang kini menangis di halaman belakang rumah. Setelah cukup lama dan tenang, Ratna masuk ke rumah dan mulai memasak makanan untuk santapan makanan malamnya. Akhirnya selesai juga, batin Ratna. Ratna mengantarkan makanan dan minumannya ke kamar nenek, dan ia berusaha membujuknya untuk makan, karena pasti dari siang belum makan sama sekali. Taruh atas meja, nenek mau istirahat. Nanti nenek makan. Udah pergi aja kamu dari kamar nenek, ucap sang nenek. Ratna merasa tidak enak karena kejadian yang tadi sampai membuat nenek kesayangannya sangat marah dengannya. Udah pukul 8 ternyata. Aku mau pergi belanja aja deh, buat besok aku jualan, ucap Ratna dalam hati. Dalam benaknya, mungkin setelah kejadian tadi siang, pemuda itu tidak mengganggunya lagi. Ternyata salah. Para pemuda itu masih mengganggunya dan meminta jatah lagi seperti tadi siang. Baru aja mau nyamperin, udah nongol aja nih si cantik. Ayo Ki, lanjut yang tadi siang, ucap Mamat yang diikuti anggukan temannya. Ratna berusaha menyodorkan beberapa lembar uang ke pemuda itu, namun ditepis. Kita udah gak butuh uangmu, kita cuma butuh badanmu aja buat muasin kita. Ratna hanya bisa pasrah, berontak pun percuma, tidak ada hasil apapun. Setelah beberapa menit mereka pun puas dan Ratna tetap melanjutkan perjalanan ke warung dengan kaki yang terpincang-pincang. Saat tiba di warung, penjualnya pun bertanya, "Luna Ratna, kenapa toh? Kok jalannya gitu? Sakit kakinya?" tanya Pak Abdul, pemilik warung tersebut. Ratna hanya menggeleng-geleng setelah ditanya seperti itu. Setelah dirasa sudah beres, ia kembali ke rumah dengan susah payah. Ia berjalan sampai-sampai dipandang aneh sama orang yang berpapasan dengannya. Namun, ia tidak peduli, ia tetap melanjutkan perjalanan sampai ke rumah. Keesokan harinya, Ratna berpamitan dengan nenek. Saat di perjalanan, dari kejauhan Ratna melihat gerombolan Mamat. Saat Ratna mau putar balik, ia terkejut di belakangnya ternyata ada Teguh. Cantik, mau jualan ya? Hati-hati ya cantik, semangat, ucap Teguh yang menyemangati Ratna. Dalam hati Ratna merasa bahagia, namun dia teringat kalau dia ikut memperkosanya, jadi ia takut dikelabui. Saat Ratna mau kabur, gerombolan Mamat kecuali Teguh pun menyadari bahwa gadis yang di depan Teguh bukan gadis lain melainkan Ratna. Sontak sang ketua berteriak kepada Teguh supaya mencegah Ratna biar tidak terlepas. Dengan berat hati Teguh pun mengejar Ratna yang kian menjauh. Namun langkah Teguh lebih panjang sehingga lebih cepat menyeimbangkan langkah Ratna. Saat Ratna sudah ada di genggaman tangan Teguh, ia kemudian bilang, "Maaf, aku hanya disuruh bos." Setelah sampai di depan warung, Mamat dan gerombolannya membawa Ratna ke rumah kosong. Mamat pun merasa marah karena Ratna berusaha melarikan diri darinya. "Suruh siapa kamu lari dari saya? Mau sejauh apapun kamu lari, kamu gak akan bisa pergi dari saya, karena kamu dilahirkan untuk memuaskan saya." ucap Mamat bangga. Saking nikmatnya, Mamat kelepasan keluar di dalam. Tetapi Mamat tidak sadar. Kali ini hanya Mamat yang ingin memuaskan nafsunya. Yang lain lebih milih menonton gratis sambil menikmati ekspresi Ratna. Setelah puas, mereka semua pergi meninggalkan rumah kosong itu. Tanpa mereka ketahui, ternyata ada orang yang diam-diam merekam kejadian itu. Tidak sampai di situ saja, video yang baru saja direkam pun disebarluaskan di media sosial. Hingga warga-warga yang melihat Ratna pun jijik dengan kelakuannya.
Suatu hari, Ratna mau pergi ke warung biasanya, tetapi Ratna merasa ada yang tidak beres saat ia memberikan senyum dengan orang yang berpapasan dengannya. Ratna malah mendapat tatapan jijik dari orang yang melihatnya. Ratna kira ada yang berantakan dari pakaiannya. Ternyata tidak. Sampai di warung pun Ratna masih kebingungan. Ditambah Pak Abdul juga ikut-ikutan ngomongin Ratna. Papa kira kamu anak baik-baik, Ratna. Ternyata sama saja seperti orang tua kamu. Papa benar-benar gak nyangka. Padahal kamu udah papa anggap seperti anak papa sendiri, ucap Pak Abdul. Ratna berusaha tanya apa yang terjadi pada dirinya, namun tak dibalas. Nanti juga kamu tahu sendiri, nak. Tak ambil pusing, Ratna langsung pulang setelah belanja di warung. Ratna semakin bingung kenapa hari ini dia tidak diganggu para pemuda. Tumben banget warung sepi, gak ada yang ganggu. Tapi gak apa-apa deh, alhamdulillah, tenang banget hari ini. Tapi kok kenapa orang-orang kalau lihat aku kayak gitu ya? Apa aku ada salah? Batin Ratna. Sesampainya di rumah, perutnya terasa nyeri dan sedari tadi mual-mual terus, tidak berhenti-henti. Nenek menghampiri Ratna yang sedang menyiapkan jualannya. Lalu dia bilang, "Kamu kenapa, Rat? Kamu hamil?" tanya nenek. Ratna balas dengan menggeleng cepat. "Syukur alhamdulillah kalau kamu tidak hamil di luar nikah." Ratna yang bingung pun tanya ke nenek dengan bahasa isyarat. "Memangnya kalau hamil itu gimana, Nek? Kok bisa tahu hamil?" tanya Ratna dalam bahasa isyarat. Maklum, walaupun usianya kini menginjak 20 tahun, ia tidak tahu karena ia tidak sekolah, hanya lulusan SD. "Coba kamu beli tespek di warung, terus dicek. Air kencingmu itu ditaruh di wadah, terus tespeknya dicelupin. Kalau garisnya 2, berarti kamu positif hamil," jawab nenek panjang lebar. Ratna yang mengerti pun segera pergi ke warung beli tespek, dan saat dicek ternyata Ratna positif hamil. Namun Ratna berusaha kuat sekuat mungkin menyembunyikan dari orang lain, terutama neneknya. Ia tidak ingin neneknya jantungan. Ratna terkejut bukan main saat keluar dari kamar mandi. Neneknya sudah ada di depan pintu. "Gimana, Rat? Gak hamil kan?" tanya nenek. Dengan gugup, Ratna pun menggeleng. Ia meletakkan tespeknya di lemari kamar di bawah tumpukan baju. Ia berniat bahwa besok ia akan menemui Mamat untuk minta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ratna kembali aktivitas seperti biasanya. Dagangannya kini laku dengan cepat hingga ia bisa pulang lebih awal. "Akhirnya daganganku habis juga. Waktunya pulang," ucap Ratna dalam hati. Saat ia tiba di rumah, ia melihat neneknya jatuh di depan TV. Ratna langsung menghampiri nenek dan membawanya ke rumah sakit. Setelah sekian lama Ratna menunggu, akhirnya dokter pun keluar dari ruangan dan memberitahu kondisi neneknya. "Dengan saudari Ratna?" tanya dokter. Ratna mengangkat tangannya tinggi-tinggi agar dokter melihatnya. "Kondisi nenek Anda sekarang lemah dan diharuskan dirawat inap selama kurang lebih 3 hari agar kondisinya bisa pulih lagi seperti semula. Pembayarannya silakan bisa diurus di administrasi," terang dokter kepada Ratna. Ratna hanya mengangguk-ngangguk dan ia pun mengikuti panduan dari dokter tadi. Setelah mengurus pembayaran, kini Ratna dibuat semakin bingung. Ia harus mengeluarkan uang sebanyak 7 juta kurang lebih untuk biaya penginapan dan perawatan selama di rumah sakit. Neneknya masih belum siuman. Kini Ratna memilih pulang dulu untuk membersihkan rumah dan barang dagangannya yang tadi sempat tertunda. "Ya Allah, aku harus gimana lagi cari uang segitu? Sedangkan aku cuma seorang gadis yang jual lumpia keliling," ucap Ratna sedih dalam hati. Sudah azan Isya, Ratna langsung sholat dan bergegas siap-siap pergi membeli bahan-bahan buat jualannya. Saat di tengah perjalanan ia bertemu Mamat. Mamat pun bertanya kepada Ratna. Mau kemana lo?" tanya Mamat. Ratna mengacuhkan Mamat yang sedang bertanya-tanya ke dengannya. Mamat yang merasa dikacangin pun marah. Akhirnya Mamat menyeret Ratna paksa sampai di rumah kosong. "Berani-beraninya lo cuekin gue, bangsat lo,"
Lo pikir lo cantik kah? Sini lo, ucap Mamat marah. Mamat bermain dengan sangat brutal dan mengeluarkan spermanya di dalam hingga Ratna lemas tak berdaya. Rasain lo, itu akibatnya lo berani cuekin gue. Perempuan gak tahu diri, udah rusak masih aja sok belagu jual mahal. Sial, mentang-mentang aku udah gak ada harga diri, dia main seenaknya aja sama aku. Tunggu pembalasan aku. Sial, batin Ratna marah menggebu-gebu. Ia tidak terima dirinya direndahkan seperti itu. Ratna kembali melanjutkan perjalanan pergi ke warung. Setelah selesai, ia langsung bergegas pulang. Duh, gimana ya aku minjem uang siapa buat bayar pengobatan nenek? Apa aku pinjem bank aja kali ya? Semoga aja bisa deh, ucap Ratna dalam hati. Setelah selesai berjualan, Ratna siap-siap pergi ke bank. Jalan menuju bank lumayan jauh dan melewati tempat di mana Mamat dan temannya nongkrong. Si cantik lewat. Mau kemana nih sendirian amat? Ucap Teguh menggoda Ratna. Aduh, lo itu gimana sih kok? Kan dia yatim piatu, ya jadi sendirian dong. Masa harus gali tanah dulu kalau mau sama orang tuanya yang udah jadi ubi? Ucap Mama tertawa. Udah wih, kasihan anak orang, ucap Agus berusaha menyudahi lelucon temannya. Udah gak apa-apa, tenang aja. Lagian dia juga bisu dan sebatang kara, jadi ya gak bisa apa-apa dong. Ya kan cantik? Ups, ucap Mamat merendahkan Ratna. Benar juga lo Mat. Dia juga cantik, seksi, bisu, sebatang kara lagi. Jadi kita bisa deh main sepuasnya, nikmatin tubuhnya. Lumayan gak keluar uang buat bayar orang. Kalau ada yang gratis, ngapain nyari yang bayar? Ucap Udin menggebu-gebu. Mamat dan gerombolannya pun tertawa kecuali pemilik warungnya. Ratna yang mendengar hinaan itu pun tidak terima. Ia mengepalkan tangannya kuat sembari melanjutkan perjalanannya. Beberapa menit kemudian, Ratna sudah sampai di depan kantor bank. Permisi, Mbak, saya mau pinjam uang sebesar 7 juta, bisa? Tanya Ratna yang ia tulis di buku catatan yang ia bawa setiap harinya. Bisa, silakan tunggu ya, ucap pegawai tersebut. Setelah selesai dari bank, ia langsung pergi ke rumah sakit dan mengurus biaya pengobatan neneknya. Saat ia menghampiri ruangan yang kemarin neneknya dirawat, ia terkejut karena neneknya sudah tidak ada di sana. Ia kebingungan mencari kemana, sampai kelelahan. Akhirnya ia duduk di kursi panjang depan ruang rawat. Tiba-tiba ada seorang suster yang sedang mendorong sebuah perangkar melewati Ratna yang sedang duduk sendirian. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa berpikir positif di posisi saat ini. Lalu ia bertanya ke suster yang mendorongnya. Permisi sus, kalau boleh tahu mayat yang di atas perangkar ini atas nama siapa ya? Tanya Ratna pada kertas yang ditulis. Oh ini, atas nama Sutija kak, ada apa ya? Apa kakak bagian dari keluarganya? Ucap suster tersebut. Bagai disambar petir di siang bolong, Ratna terpaku. Ia tak tahu harus bagaimana, rasanya sangat sakit. Ia sangat terpuruk dengan keadaan seperti ini. Jasadnya sudah dibawa pulang dan dimakamkan pukul 10 tadi. Setelah sebulan kematian neneknya, ia sering mengurung diri di rumah sambil memikirkan cara untuk balas dendam ke Mamat dan temannya. Ratna pergi membeli obat bius untuk menjebak Mamat saat dia pulang dari tongkrongan. Tak butuh waktu lama, akhirnya ia selesai mempersiapkan semuanya, tinggal nunggu waktu yang pas. Ratna kini berdandan cantik dan memakai baju seksi guna melancarkan aksinya. Saat di tongkrongan, Mamat dan temannya sedang asyik ngobrol sambil bermain gitar. Tiba-tiba ada yang menelpon Mamat dan menyuruhnya untuk segera pulang. Bro, gue pulang dulu ya, disuruh bokap. Pamit Mamat ke temannya. Disuruh bokap apa ceweknya nih? Goda Udin. Bokap lah, gue mana ada cewek cok, jawab Mamat. Yaudah hati-hati bro, ucap Udin. Mamat hanya mengacungkan jempol tangannya sebagai balasan. Ratna yang sedang berjalan ke arah tongkrongan Mamat pun tidak jadi, karena ia melihat Mamat berjalan arah pulang. Target di depan. Nikmatilah balas dendamku, batin Ratna dengan senyum semiriknya.
Mamat yang berpapasan dengan Ratna pun terkejut karena penampilannya yang tidak seperti biasanya. Ia pun bertanya, "Tumben banget lo pakai baju seksi gini." Ratna tidak menjawab, melainkan menggoda Mamat dengan menampilkan 2 aset gundukan kenyalnya sambil berpegang tangannya sendiri yang ia letakkan di leher Mamat. Lalu ia menuntun Mamat agar pergi ke rumah kosong. Setelah sampai di rumah kosong, Ratna langsung membaringkan Mamat ke atas kasur dan Ratna memberinya minuman yang sudah dicampuri dengan obat bius. "Wih, enak banget dah disuguhin gini. Sering-sering ya, Rat." Ucap Mamat yang tidak menyadari bahwa ini rencana liciknya Ratna. Seteguk demi seteguk, minuman yang Ratna berikan ke Mamat sudah habis. Lalu ia merasakan ngantuk yang amat berat. "Kok gue jadi ngantuk gini ya?" batin Mamat. Tak lama kemudian, Mamat sudah menutup matanya rapat-rapat karena efek obat yang berfungsi dengan cepat. Sesegera mungkin Ratna mengambil kursi dan mengikatkan tubuh Mamat di kursi itu. Tak lupa pula ia membungkam mulut Mamat dengan kain. Lalu Ratna mengambil pisau yang baru ia beli tadi siang. Sayangnya Ratna tidak tahu bahwa obat bius itu hanya sementara. Saat Ratna mengasah pisau di dapur, Mamat merasakan pergelangan tangannya sakit akibat diikat di kursi. Perlahan-lahan Mamat membuka matanya. Ia sangat syok melihat dirinya sendiri. Ia berusaha memberontak hingga kursi yang didudukinya jatuh dan berhasil membuka mulut dan talinya. Mamat menggedor-gedor jendela dan berteriak sekuat mungkin, berupaya ada orang yang menolongnya. Ratna yang mendengar suara ribut pun kembali ke ruangan dengan pisau yang ia bawa ke tempat ia mengikatkan Mamat tadi. Di kamar itu pun terjadilah perlawanan sengit antara Ratna dan Mamat. Mamat melawan Ratna sambil berteriak minta tolong. "Tolong! Siapapun yang dengar, tolong gue weh!" teriak Mamat. Saat Udin dan Agus melewati rumah kosong, ia samar-samar mendengar suara berteriak. Din, lu denger gak? Kayak ada orang berteriak minta tolong," tanya Agus ke Udin. "Mana? Gak ada. Telinga lu lagi bermasalah mungkin," elak Udin. "Gue serius anjir. Tadi dengar suara orang minta tolong. Coba didengerin lagi," pinta Agus ke Udin. "Loh, kok kayak suara Mamat ya? Apa jangan-jangan dia di rumah kosong itu?" ucap Udin yang kini mendengar teriakannya juga. "Nggak tahu juga gue. Samperin yuk, buruan," ajak Agus. Pintu depan rumah kosong tidak terkunci hingga memudahkan Agus dan Udin memasuki rumah tersebut. Saat di dalam rumah itu, suara teriakannya semakin kuat hingga mereka terpaku pada satu ruangan yang terkunci. Tak butuh waktu lama ruangan itu berhasil dibuka. "Mamat!" pekik Agus dan Udin bersamaan. "Berani-beraninya lo mau bunuh bos gue? Ah, dasar cewek murahan," ucap Udin lantang. Akhirnya di ruangan itu Ratna dikeroyok di pojokan 3 lawan 1. Disitulah terjadinya pertarungan antara hidup dan mati. Tapi apalah daya, Ratna si gadis bisu itu berhasil dilumpuhkan oleh ketiga lelaki itu. Dan akhirnya di situ Ratna diperkosa lagi dengan brutal dan disiksa karena pikiran ketiga lelaki itu sudah dipenuhi hawa nafsu dan amarah setan. "Udah cepat, kita selesaikan saja cewek murahan ini," ucap Udin mengajak kedua temannya. "Cepet woi, lu lubang depan, gue belakang," ucap Agus terburu-buru, takut ada yang mengetahui kejadian tersebut. Akhirnya Ratna di situ diperkosa dengan brutal. Kedua lubangnya dimasukkan 2 orang sekaligus sambil dicekik dan dipukuli. Dan kini gantian Mamat yang bermain dengannya. Tanpa rasa kasihan, Mamat memasukkan asetnya ke lubang belakang dan sengaja main dengan brutal sambil membenturkan kepala Ratna ke kursi. Ratna hanya bisa menangis pilu menahan sakit yang teramat luar biasa. "Awas kalian semua, aku bakalan dendam seumur hidupku. Bakalan aku bikin hidup kalian menderita seperti apa yang aku rasakan saat ini," ucap dendam Ratna dalam hati. Saat ia mencoba melawan dengan cara menampar dan mencakar-cakar pria itu, ia malah semakin brutal dan mencekik dan memukul perut Ratna sampai tidak sadarkan diri. Dan hening, tidak ada suara isak tangis Ratna saat mereka terus memuaskan hasrat iblis mereka. Tanpa ia sadari, Ratna telah mengembuskan nafas terakhirnya dengan mata melotot dan mulut yang menganga. Setelah mereka puas, mereka langsung membereskan tempat tersebut yang penuh darah
dan menyembunyikan jasad Ratna di bawah tempat tidur. Lalu mereka pergi begitu saja, meninggalkan jasad Ratna tanpa busana. Bos, kira-kira mau diapain ya itu jasad Ratna? Gak mungkin juga ada di rumah itu terus. Nanti yang ada, bau busuknya tercium warga sekitar, ucap Agus dan kedua temannya. Gimana kalau dibuang ke hutan aja? Setuju nggak? Tanya Mamat kedua temannya. Nggak dikubur aja bos, kasihan gue liatnya, ucap Udin yang menyarankan Mamat. Lo masih punya kasihan sama cewek murahan kayak dia? Secara lo juga kemarin udah nyiksa dia, ngapain lo kasihan bego? Ucap Mamat marah. Yaudah, gue ikut lo aja deh bos. Ajak Yanto sama Teguh juga bos buat bantuin, ucap Udin. Keesokan harinya mereka berkumpul di tongkrongan biasanya. Sang ketua pun mulai pembicaraan. Lo harus ikut gue, bantuin gue, ucap Mamat ke Yanto sama Teguh. Bantu apaan? Tanya Yanto. Buang jasad Ratna ke hutan. Enggak, gue gak mau ikut-ikutan tolak Yanto mentah-mentah. Jadi si Ratna udah meninggal? Kalian bertiga ya yang bunuh? Tanya Teguh pelan. Sebenarnya kita gak ada niatan bunuh, cuma dia mau bunuh bos. Lah gue sama Agus dengar teriakan bos dari dalam rumah kosong. Pas gue samperin, ternyata si Ratna berusaha mau bunuh bos, jelas Udin panjang lebar. Oh gitu, ucap Teguh paham sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Gimana? Kalian mau bantuin kan? Tanya Udin ke Yanto dan Teguh. Gue, ucap Teguh menggantung. Gue gak mau bantuin, kan yang bunuh lo, bukan gue, tegas Yanto tak mau ikut membantu. Udah berani lo nantang gue? Lo juga kan udah ikut perkosa dia, ucap Mamat tak terima dihianati temannya. Oke, gak masalah lo gak ikut bantu, tapi gue pastiin hidup lo lebih menderita dari Ratna, ancam Mamat kedua temannya. Dengan berat hati mereka berdua pun terpaksa ikut membantu membuang jasad Ratna. Yaudah deh, gue bakalan bantuin kalian, ya kan Tok? Ucap Teguh mengalah. Jawab Yanto singkat. Oke, kalau gitu nanti malam pukul 00 kumpul di rumah kosong. Ingat, pakai cindung biar gak ada yang tahu, ucap Mamat peringatkan ke teman-temannya. Jam menunjukkan pukul 23.45. Mamat bersiap-siap ke rumah kosong untuk melancarkan aksinya. Saat mereka semua sudah berkumpul, mereka membopong jasad Ratna yang kini ia tutupi menggunakan spray bekas. Mereka berjalan mengendap-endap, takut ada yang melihat. Tak butuh waktu lama, kini mereka sudah sampai di tengah hutan dan melempar jasad Ratna asal. Setelah selesai, mereka tidak langsung pulang, melainkan kumpul di rumah Mamat terlebih dahulu. Akhirnya selesai juga, ucap Mamat lega. Bos, kira-kira ada yang melihat apa enggak ya? Jadi takut gue, ucap Udin takut. Udah, tenang aja, gak usah takut. Gak mungkin juga ada orang tengah malam keliaran di hutan, ucap Mamat menenangkan temannya. Sebagai ucapan terima kasih, gue jajanin kalian semua deh. Terserah mau apa aja, ucap Mamat ke temannya. Wah, serius bos? Asik nih makan gratis. Kapan lagi ya kan? Ucap Agus bersemangat. Iya, besok kumpul aja di warung biasa. 3 hari kemudian, ada bapak-bapak yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Tiba-tiba ia mencium bau busuk. Bau busuk apa ini? Ucap bapak itu heran, tetapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya mencari kayu bakar. Saat ia mengikat kayunya, ia melihat seperti ada helaian rambut yang tertutupi daun jati. Bapak yang penasaran itu akhirnya memberanikan diri membuka daun tersebut. Innalillahi Neng Ratna. Ya Allah, siapa yang sudah membunuhmu? Nah, astagfirullahaladzim, ucap bapak itu terisak. Ia tidak tega melihat jasad Ratna. Bapak itu segera pulang dan lapor ke Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT, ada penting Pak, ucap bapak yang menemukan jasad Ratna tadi. Waalaikumsalam Pak Tejo. Ada apa Pak pagi-pagi kesini? Tanya Pak RT. Pak, saya menemukan jasad Ratna di hutan, sudah membusuk. Alangkah baiknya kita segera mengurusnya Pak. Kasihan,
biar Nak Ratna tenang, ucap Pak Tejo panjang lebar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serius Pak, si Ratna sudah meninggal? Tanya Pak RT tidak percaya. Iya Pak, saya serius. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ucap Pak Tejo berusaha meyakinkan Pak RT. Ya sudah, saya panggil yang lain dulu Pak. Bapak amankan dulu jasadnya, jelas Pak RT ke Pak Tejo. Baik Pak, ucap Pak Tejo nurut. Pak RT menghampiri Bu Suwarni selaku tetangga Ratna. Permisi, Bu Suwarni, sapa Pak RT. Iya Pak RT, ada apa ya Pak? Tumben kesini? Tanya Bu Suwarni heran. Pasalnya Pak RT tidak biasanya menghampiri Bu Suwarni karena ia mantan kekasihnya dulu. Saya kesini karena ada kepentingan Bu. Bu Suwarni, akhir-akhir ini lihat Ratna di rumah nggak? Tanya Pak RT memastikan. Sebulan setelah kematian neneknya, dia mengurung diri di rumah terus Pak. Terus terakhir saya lihat, dia pergi dandan cantik, pakai baju seksi. Tapi pas saya tanya, dia diam aja. Dan sudah 3 harian, saya nggak lihat dia lagi setelah malam itu Pak, jelas Bu Suwarni panjang lebar ke Pak RT. Kembali ke masa lampau. Nak Ratna, cantik banget. Mau pergi kemana? Tumben dandan cantik pakai baju seksi gini? Tanya Bu Suwarni basa-basi. Namun Ratna hanya melewatinya begitu saja tanpa membalas sapaannya. Nak Ratna kenapa ya? Tumben banget saya tanya gak jawab pakai baju seksi pula. Mana udah malam begini, jadi khawatir deh Gak tau lah pusing. Semoga gak ada kejadian aneh-aneh. Kembali ke masa sekarang. Astagfirullahaladzim, berarti benar apa yang Pak Tejo lihat Bu? Memangnya Pak Tejo lihat apa Pak RT? Tanya Bu Suwarni penasaran. Pak Tejo lihat jasad Ratna yang sudah membusuk di hutan Bu. Ibu segera mempersiapkan peralatan buat pemakamannya ya Bu. Kita makamkan hari ini juga jam 10. Nanti sampaikan ke tetangga yang lainnya ya Bu, biar ikut bantu-bantu, jelas Pak RT ke Bu Suwarni. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya Pak, saya persiapkan sekarang. Pak RT mengumumkan seluruh pemuda yang ada di rumah. Ia suruh berkumpul di masjid sekarang dan pergi ke hutan bersama guna membawa jasad Ratna. Mamat dan temannya yang lain saat lagi nongkrong mendengar pengumuman itu pun panik. Tandanya jasad Ratna sudah ditemukan oleh warga. Sudut pandang di tongkrongan. Weh, kalian dengar gak pengumuman tadi? Tanya Mamat. Iya dengar. Duh, gimana ini? Kalau ada yang tahu, bisa habis kita, ucap Udin panik. Udah gak apa-apa, kita pura-pura gak tahu aja, ikutan sedih juga, biar gak ada yang curiga, jelas Mamat. Apa bakalan berhasil bos? Tanya Teguh. Udah, jalanin aja dulu, jawab Mamat. Saat warga berbondong-bondong ke hutan, Mamat dan temannya mengikuti di belakang. Tetapi mereka tidak membantu, melainkan hanya melihat saja. Jasad Ratna berhasil mereka bawa pulang dan proses pemakaman pun berjalan dengan lancar. Saat ada acara tahlilan 7 hari berturut-turut, Mamat dan temannya pun tidak pernah datang mendoakan. Hingga Bu Suwarni pun merasa ada yang janggal. Kenapa Mamat dan temannya gak pernah kesini ya? Aneh betul, batin Bu Suwarni heran. Sudut pandang Mamat. Kini Mamat sedang bermain game di ponselnya di kamar. Ia merasa atmosfernya kini berbeda, tidak seperti tadi. Mamat yang sedang duduk bersenderan di ranjang miliknya. Tiba-tiba selimut yang ia gunakan untuk menutupi kakinya jatuh seperti ada yang menarik dari bawah. Ia heran, pasalnya tidak ada angin, tiba-tiba selimutnya jatuh. Mamat yang geram pun bicara sendiri dengan keras. Ya apaan sih jatuh mulu dah? Siapa sih yang ganggu? Muncul lo sini, gak usah sembunyi-sembunyi lah. Hening, tidak ada jawaban. Mamat pun memutuskan untuk tidur. Baru sekejap ia memejamkan mata. Selimut yang menutupi tubuhnya kini jatuh lagi. Brengsek. Saat Mamat membuka matanya, ia terkejut. Pasalnya di ambang pintu ada sosok Ratna dengan wajah yang kini berlumuran darah. Matanya melotot, tubuhnya penuh lebam, dan darah yang mengalir terus-menerus dari 2 lubangnya
dan di tangannya membawa pisau yang kini ia siap menerkam Mamat hidup-hidup. Mamat menganga tak percaya dengan apa yang ia lihat di depan matanya sekarang. Apa? Ratna? Lo kok bisa ada di sini? Bukannya lo udah mati? Tanya Mamat konyol. Aku datang untuk meminta pertanggungjawaban darimu. Kau yang menghamiliku di dalam. Kau yang menghamiliku. Di dalam kandunganku itu anakmu. Tetapi kau menyiksaku, membunuhku dan membuangku. Rintih arwah Ratna gemetar yang penuh amarah dan dendam. Apa? Lo bilang gue tanggung jawab? Gak mungkin. Secara cewek kayak lo pasti udah ditidurin orang lain berkali-kali. Masa gue yang harus tanggung jawab? Oke, jawab Mamat tanpa rasa bersalah. Saat Mamat melanjutkan tidurnya, kini selimutnya ditarik lagi oleh Ratna. Bisa diem gak sih? Gue mau tidur bangsat, ucap Mamat marah. Ratna kini merintih lagi sambil duduk di atas lemarinya. Aku datang untuk meminta pertanggungjawaban darimu. Kau yang menghamiliku. Di dalam kandunganku itu anakmu. Tetapi kau menyiksaku, membunuhku, dan membuangku. Arwahnya mengucapkan kalimat seperti itu tadi setiap saat sampai-sampai Mamat pun tidak bisa tidur. Suara pecahan gelas yang ia ambil di nakas ia lemparkan ke lemari. Orang tuanya yang mendengar keributan dari dalam kamar anaknya pun segera menghampiri dan mengetuk pintunya. Mat, ada apa Mat? Kau ribut sekali tengah malam begini, ucap bapaknya yang ada di luar kamar. Mamat yang menyadari bahwa ia tak lagi bermimpi pun menjawab omelan bapaknya tanpa membuka pintu. Gak apa-apa pak, tadi kau ngelindur, jawab Mamat berbohong. Ya sudah, kamu lanjutkan tidurnya. Jangan berisik, Papa mau tidur. Iya pak. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Ia terbangun hendak pergi ke kamar mandi, buang air kecil. Tidak biasanya ia seperti ini. Saat ia berjalan ke kamarnya lagi, ia melihat seperti ibunya sedang memasak di dapur. Loh, Bu, tumben banget jam segini udah masak, tanya Mamat. Hening, tidak ada jawaban. Mamat kembali bertanya. Bu, aku tanya loh Bu, kenapa gak dijawab? Mamat semakin mendekat, tetapi sebelum mendekat, sosok tersebut memutarkan kepalanya doang menghadap ke Mamat dan menunjukkan wajah aslinya dengan senyum liciknya, dan ternyata sosok itu arwah Ratna. Mamat yang terkejut itu pun langsung balik badan dan kembali ke kamarnya. Samar-samar ia mendengar suara ketawanya arwah Ratna. Tidak habis pikir, Mamat langsung melanjutkan mimpinya yang sempat tertunda. Hingga pukul 7 pagi, ia baru bangun. Mat, ibu berangkat kerja dulu ya. Makanannya udah ibu siapkan di meja. Kalau mau makan diangetin dulu, ucap ibunya berpamitan dengan anak tunggalnya. Hari ini Mama tidak sarapan. Ia langsung mandi dan bersiap ke warung andalannya. Tak lupa pula ia mengirimkan bubble chat ke temannya. Gas, ke warung, ada yang mau gue ceritain. OTW, balas Teguh, dan diikuti yang lainnya. Dah, gak usah pada berhitung, buruan kesini, perintah Mamat yang sudah terlebih dahulu nyampe di warung. Karena jarak warung dan rumahnya cukup dekat. Tidak seperti yang lainnya makan waktu kurang lebih 10 menit untuk sampai di warung. Sudut pandang warung. Lama banget dah, protes Mamat. Sabar bos, macet tadi, jawab Udin nyeleneh. Macet apaan? Di desa mana mungkin macet, jawab Mamat tak terima. Ya elah si bos bercanda doang mah, dibawa serius amat. Udah, lo mau cerita apa Mat? Tanya Teguh to the point. Gue semalam ditatengin arwah Ratna. Dia minta tanggung jawab sama gue. Ya gue jelas nolak dong. Gak mungkin juga dia hamil anak gue kan? Tanya Mamat ke temannya. Tapi mungkin aja sih dia hamil anak lo. Secara kan lo yang lebih sering main sama dia dibanding kita. Dan lo juga kan gak pakai pengaman bro, jelas Teguh ke Mamat. Lo bukannya belain gue, malah gitu. Gak asik lo mah, ucap Mamat marah.
Yang lainnya pun berusaha mencerna kalimat Teguh baik-baik dan memikirkan juga bagaimana caranya biar Mamat gak diganggu lagi. Saat sedang fokus-fokusnya mereka memikirkan cara, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menghampiri mereka dan bertanya, "Permisi mas, ada yang ngenalin cewek yang di foto ini enggak?" Tanya pemuda itu yang menunjuk foto dirinya bersama Ratna dulu. Mereka yang ditanyai seperti itu pun saling pandang dan bingung mau jawab apa. Pasalnya cewek yang ditanyakan itu seperti Ratna. Mau tak mau Teguh berusaha meyakinkan bahwa itu bukan Ratna. "Maaf mas, itu yang difoto namanya siapa ya?" "Siapa tahu saya kenal orangnya," tanya Teguh. "Namanya Ratna mas, dia teman kecil saya dulu. Tapi saat saya berusia 8 tahun, saya pindah merantau ke Jakarta. Dan sampai sekarang saya tidak tahu kabarnya. Dia mau menghubungi pun gak bisa, gak punya sosmed, apalagi handphone. Jadi mumpung ini liburan akhir tahun, saya mau nyari dia. Mau saya ajak merantau bareng, biar dia gak kesepian. Oh iya, masnya kenal kan? Setahu saya di sini desanya, tapi saya tidak ingat rumahnya sebelah mana." Pemuda itu menjelaskan kisahnya dulu sebelum berpisah dengan Ratna. "Bentar ya mas," ucap Teguh. "Gimana nih? Apa kita kasih alamatnya aja biar dia tanya warga sekitar? Setuju nggak?" tanya Teguh ke temannya dengan berbisik-bisik. "Gue ikut lo aja Gu, asal orang lain gak tahu kalau kita yang bunuh," ucap Maman pelan. "Oh iya mas, alamat rumahnya mas lurus saja terus sampai ada pertigaan, terus mas belok kiri. Habis itu kan ada pos ronda. Rumah ketiga dari pos ronda itu rumahnya si Ratna, cat abu-abu sama putih," tutur Teguh ke pemuda itu. "Oh iya mas, makasih ya. Salam kenal mas, saya Aldo. Siapa tahu kita bisa berteman dengan baik," ucap Aldo ke Mamat dan temannya. "Oh iya, kenalin saya Teguh. Di samping kanan saya Yanto, di sampingnya lagi itu Agus. Dan ini di sebelah kiri saya Mamat, samping Mamat paling ujung itu Udin," ucap Teguh perkenalkan dirinya dan temannya. "Oh iya mas, saya permisi dulu," ucap Aldo sopan. Setelah kepergian Aldo, Mamat dan temannya pun saling membicarakan. "Sumpah tuh serius, dia teman dekatnya Ratna. Sumpah gak nyangat banget sih gue anjir," tanya Agus tak menyangka. "Gue juga gak nyangka sih," sambung Teguh. Mamat tidak ikut nimbrung obrolannya, yang hanya dipikirkannya hanya Ratna. Mamat izin pulang lebih awal ke temannya. Sesampainya di rumah, Mamat langsung pergi ke dapur mengambil air dingin. Seteguk demi seteguk ia minum air dingin yang ada di botol. Sampai habis ia masih memikirkan Ratna. Ah sial, kalau dia juga punya teman cowok, kenapa dia minta pertanggungjawaban sama gue anjir? Tapi gak mungkin juga sih kalau usia dininya dia udah bisa gituan sejak kecil. Ah, gak tau lah, pusing gue anjir. Ia merutuki dirinya sendiri dengan rasa penyesalan. Saat malam tiba, suara itu mulai menghantuinya lagi. Sakit. Sakit. Aku hanya minta tanggung jawabmu. Sakit. Tolong tanggung jawab. Kalau tidak aku akan terus menghantuimu. Rintih arwah Ratna. Mamat yang mendengar rintihan itu pun pusing sendiri mendengarnya. Bangsat, pergi loh. Gak usah ganggu gue anjing. Mamat pun kembali melempar gelas ke lemari. Semakin malam semakin keras isak tangisnya hingga Mamat marah dan terbangun dari tidurnya. Mau lo apa sih anjing? Berisik, ucap Mamat marah. Mamat tidak bisa tidur sampai kantung matanya menghitam karena ia diteror rintihan Ratna terus-menerus. Hingga pagi harinya ia sudah ada di warung. Ia berusaha memejamkan matanya, berharap kali ini ia bisa tidur. Namun sayangnya suara itu kembali memekakan telinganya. Padahal ia sudah memakai earphone dengan volume full, tapi masih aja kedengaran. Tiba-tiba Yanto pun datang berniat membeli rokok saja lalu pulang. Tetapi ia mengurangkan niatnya setelah melihat Mamat melamun sendirian. Lo kenapa Mat? Tanya Yanto. Namun si Mamat tidak membalas pertanyaannya. Ia terus melamun. Yanto tidak menyerah begitu saja. Ia terus menanyakan keadaan Mamat. Lo masih sering diganggu Mat? Tanyanya sekali lagi
Kali ini ia menyerah. Yanto bertanya ke Pak Somad selaku pemilik warung tersebut. "Pak, Mamat kenapa? Dari tadi kok melamun terus?" tanyanya pada Pak Somad. "Bapak nggak tahu, Tok. Tadi sih sempat kayak orang frustasi gitu, terus dia melamun," jelas Pak Somad ke Yanto. Yanto hanya manggut-manggut tanda ia paham maksud Pak Somad. Tanpa disangka-sangka, Mamat membuka suara. "Gue kayaknya mau pindah keluar kota, toh," ucap Mamat tiba-tiba. "Ah, kesurumet temit mana lo tiba-tiba mau pindah?" tanya Yanto heran. "Gue pamit ya, pulang dulu. Bilang aja gue pergi keluar kota kalau ada yang nyariin gue," ucapnya lalu pergi meninggalkan Yanto. "Lah, tuh anak ngapa dah aneh banget," ucap Yanto dalam hati. "Pak, gue balik dulu ya," pamit Yanto ke Pak Somad. Sudut pandang Aldo. Rumahnya ini apa bukan ya? Coba gue ketuk ah, gumamnya dalam hati. "Assalamualaikum, Ratna." Bu Suwarni yang baru pulang dari pasar melihat ada pemuda mengetuk pintu rumah Ratna, bertanya. "Nyari siapa, Nak?" tanya Bu Suwarni. "Ibu, Ratnanya ada nggak ya, Bu? Kok dari tadi saya panggil-panggil nggak nyaut-nyaut?" tanya Aldo ke ibu-ibu itu. "Oh, Neng Ratna, sini mampir dulu, Nak. Nanti ibu ceritakan," ajak Bu Suwarni bertamu ke dalam rumahnya. Aldo pun mengikuti langkah Bu Suwarni sampai ke dalam rumahnya. Bu Suwarni menyajikan berbagai macam camilan dan teh agar lebih enak ngobrolnya. "Silahkan diminum dulu," pinta Bu Suwarni. "Iya, makasih Bu. Maaf sudah merepotkan Ibu," ucap Aldo merasa tidak enak. "Nggak apa-apa, Nak. Anggap saja rumah sendiri. Ibu nggak merasa direpotin kok." Aldo yang tidak sabaran pun langsung bertanya ke Ibu Suwarni. "Bu, emang Ratnanya kemana?" Bingung. Bu Suwarni bingung mau menjelaskan dari mana. "Bu," panggil Aldo lagi hingga menyadarkan lamunan Bu Suwarni. Iya gimana, Nak? Tadi ngobrolnya sampai apa?" tanya Bu Suwarni. "Ratnanya di mana, Bu? Saya ingin bertemu sekali dengan dia. Dia baik-baik saja kan, Bu?" tanya Aldo. Dengan berat hati Bu Suwarni menjawab. "Maaf, Nak. Ratna sudah meninggal kurang lebih 2 minggu yang lalu." "Ah, meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal karena apa, Bu?" "Ibu kurang tahu, Nak. Jasadnya ditemukan di dalam hutan, sudah membusuk kurang lebih 3 harian." "Astagfirullahaladzim, Rat. Semoga kamu tenang di sana ya, Rat. Semoga diterima semua amal ibadahmu." "Amin. Kamu pemuda yang baik. Nak Ratna pasti bangga punya teman sepertimu. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa, Nak?" "Saya Aldo, Bu. Teman kecilnya Ratna saat saya umur 8 tahun. Kami pisah. Saya ikut orang tua saya merantau ke Jakarta. Niat hati saya kembali lagi ke sini ingin mengungkapkan perasaan saya ke Ratna. Dan saya berniat ingin menikahinya, Bu. Tapi ternyata takdir berkata lain. Jodoh saya sudah diambil Yang Maha Kuasa terlebih dahulu. Yang sabar ya, Nak. Doakan saja yang terbaik buat Ratna. Saya Ibu Suwarni, tetangga dekat Ratna. Panggil saja Bu Aini. Kalau butuh apa-apa bilang saja ya, Nak. Anggap seperti ibu kandung kamu sendiri." "Iya, Bu. Terima kasih banyak." "Oh iya, kamu boleh tinggal di sini biar tidak keluarin banyak uang buat ngekos. Kebetulan di sini ada 2 kamar. Jadi kamar satunya nggak ada yang pakai," ucap Bu Suwarni menawarkan ke Aldo. "Tidak usah, Bu. Saya mau nyari kos saja daerah sini. Ada kan, Bu?" ucap Aldo menolaknya. "Ya sudah, kalau tidak mau, Ibu tidak memaksa. Kayaknya di ujung gang itu ada rumah dikontrakan baru kemarin-kemarin. Mungkin belum ada yang menempati. Silakan saja Nak ke sana," jelas Bu Suwarni panjang lebar. "Oh iya, Bu. Terima kasih. Saya pamit dulu, Bu. Keburu petang." "Iya, hati-hati Nak Aldo." "Iya, Bu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aldo melanjutkan perjalanannya sesuai arahan Bu Aini. Tadi dan kini ia sudah sampai di depan rumah yang dikontrakannya.
Aldo pun sudah mengurus-ngurus rumah kontrakan itu ke pemiliknya, dan hari itu juga ia sudah bisa menempatinya. Pemilik rumah kontrakan itu ternyata milik orang tuanya si Mamat, dan itulah ide dari Mamat untuk mengontrakkan saja rumah itu. Dan ternyata rumah yang kini ia tempati itu rumah kosong yang beberapa minggu lalu terjadi pembunuhan Ratna. Saat ia memasuki rumah itu, atmosfernya berbeda. Namun ia menghiraukannya. Ia berpikir mungkin ini karena sudah lama tidak berpenghuni, jadi agak lain. Aldo membereskan barang bawaannya, dan kini ia sudah merebahkan tubuhnya di atas kasur. Capek banget hari ini. Akhirnya selesai juga. Ia mengambil ponselnya lalu melihat foto mereka saat bersama Ratna dulu. Andai kamu masih hidup, aku akan menikahimu, Rat. Aku cinta sama kamu. I love you, Rat. Tidur yang tenang di sana ya, ucap Aldo penuh haru. Namun saat ia selesai berbicara seperti itu, samar-samar ia mendengar suara isak tangis seseorang. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia merinding sekujur tubuhnya. Pasalnya ia menempati rumah tingkat sebesar ini sendirian. Aduh, please deh, suara siapa itu yang nangis? Jangan nakut-nakutin deh, ucapnya dalam hati. Bukannya menghilang, justru suara itu terdengar makin jelas. Aldo sangat takut, namun rasa penasarannya jauh lebih besar. Ia memberanikan diri keluar kamar, mengikuti di mana suara itu berasal. Rupanya suara itu berasal dari kamar sebelahnya. Ia melihat seorang cewek sedang duduk meringkuk memeluk lututnya sendiri. Ia berusaha membuka suara dengan terpatah-patah. Ai, kamu siapa? Kok ada di sini? Kenapa nangis? Tanya Aldo penasaran. Saat sosok itu terbalik badan, ia langsung pingsan. Kembali ke sebelumnya. Saat Aldo sudah pergi dari rumah Bu Suwarni langsung beres-beres dan memasak makanan untuk makan malam bersama suaminya. Setelah itu, Bu Suwarni membersihkan tempat tidur dan mulai terlelap hingga di sela-sela mimpi indahnya ia bermimpi. Bu, tolong aku, Bu. Aku dihamili sama orang yang gak bertanggung jawab. Dan mereka menyiksaku, membunuhku, dan membuangku ke tengah hutan, Bu. Tolong balaskan dendamku agar aku tenang, pinta Ratna dalam mimpi Bu Suwarni. Pekik Bu Suwarni tengah malam. Pak Danu selaku suami Bu Suwarni pun ikut terbangun saat mendengar istrinya itu menjerit. Kenapa, Bu? Ibu mimpi buruk? Tanya Pak Danu panik. Gak apa-apa. Ayo lanjut tidur lagi, ajak Bu Suwarni kepada suaminya. Kembali ke masa sekarang. Keesokan harinya, Bu Suwarni sudah menyiapkan masakannya untuk sarapan dan ia tak lupa pula menyisihkan makanannya untuk ia berikan ke Aldo. Alhamdulillah, sudah siap. Semoga Aldo suka, ucapnya dalam hati. Setelah menyiapkan semuanya, ia mandi dan bersiap-siap ke rumah kontrakannya Aldo. Nah Aldo, sudah bangun belum? Ini ibu bawakan makanan buat kamu, nak, ucapnya sembari mengetuk pintu. Ia baru sadar ternyata pintunya tidak terkunci. Loh, gak dikunci ternyata. Aldonya kemana ya? Kok sepi? Jangan-jangan belum bangun lagi. Aduh. Saat ia masuk ke dalam rumah. Nah Aldo, Astagfirullahaladzim. Aldo, kamu kenapa, nak? Bu Suwarni panik bukan main. Ia langsung berlari keluar meminta tolong. Kebetulan ada Teguh lewat. Bu Suwarni langsung memanggil Teguh. Tolong ibuku. Bantu bawain Aldo ke rumah sakit. Ibu lihat dia pingsan, pinta Bu Suwarni kepada Teguh. Aldo, anak rantau itu ya, Bu? Boleh. Saya bantuin ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Aldo langsung diperiksa. Untungnya hanya pingsan saja. Tidak ada riwayat penyakit apapun. Dokter keluar dari ruangan tempat Aldo diperiksa. Gimana, Dok, keadaannya? Tanya Bu Suwarni panik. Alhamdulillah, tidak ada apa-apa, Bu. Hanya pingsan saja. Paling sebentar lagi siuman, jelas dokter ke Bu Suwarni. Alhamdulillah, makasih, Dok. Sama-sama, Bu. Mari,
Bu Suwarni menghampiri Aldo yang berada di atas perangkar sambil duduk di kursi yang telah disediakan di kamar rawat tersebut. Tak lama kemudian Aldo siuman. Di mana aku? Tanya Aldo yang sudah siuman. Enak Aldo sudah siuman. Ini di rumah sakit, nak. Ucap Bu Suwarni kepada Aldo. Kenapa saya bisa di sini, Bu? Tanya Aldo. Tadi pagi, ibu ke rumah kamu. Ibu kira kamu belum bangun, tapi kok pintunya tidak dikunci. Terus ibu masuk saja ke dalam. Ibu nemuin kamu pingsan. Terus ibu minta tolong. Kebetulan ada Teguh lewat. Jadi tadi kesini sama Teguh. Jelas Bu Suwarni ke Aldo. Terus Mas Teguhnya di mana, Bu? Tanya Aldo. Itu lagi di warteg depan rumah sakit, jawab Bu Suwarni. Oh, makasih ya Bu udah mau nolong saya. Tolong bilangin ke Mas Teguh juga ya Bu. Terima kasih banyak, ucap Aldo dengan tulus. Iya sama-sama nak Aldo. Kamu kenapa kok tiba-tiba pingsan? Tanya Bu Suwarni penasaran. Enggak apa-apa Bu. Mungkin karena saya kelelahan jadi pingsan, ucap Aldo mengelak. Oh gitu. Ya udah ayo makan dulu. Ini Bu bawain nasi sama lauk buat kamu, ucap Bu Suwarni seraya menyerahkan makanan yang dari tadi ia bawa. Iya Bu, makasih ya Bu. Setelah pulang dari tongkrongan, Mamat membereskan barang-barangnya yang akan dibawa keluar kota. Suara itu terus menghantui pikirannya. Gue gak bisa gini terus. Gue harus cepatnya pergi dari sini, batin Mamat. Saat semuanya sudah rapi, ia langsung memasukkan kopernya ke bagasi mobil. Sebelum pergi, ia makan terlebih dahulu dan berpamitan dengan ibu dan ayahnya. Ya, Bu, aku pamit pergi dulu ya. Nanti secepatnya aku kembali kok. Pamitnya ke kedua orang tuanya. Iya nak, hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut naik mobilnya. Jangan lupa ngabarin kalau sudah sampai tujuan kamu ya nak, ucap bapaknya kepada Mamat. Kabari ibu ya kalau kamu butuh sesuatu, jawab ibunya. Mamat menghiraukan ucapan ayahnya. Yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya ia pergi dari teror rintihan arwah Ratna. Setelah semuanya beres, ia langsung menancapkan gasnya pergi dari pekarangan rumahnya. Ia pergi dengan kecepatan sedang karena jalanan macet, sedang ada perbaikan jalan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Ia merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Ia merasa ada yang mengikutinya di jok belakang, namun ia menghiraukannya. Ia berusaha untuk fokus menyetir saja. Banyak sekali bubble chat dari teman-temannya, tapi tidak ada satupun yang ia balas. Saat ini hanya membutuhkan ketenangan, namun pikirannya tak bisa fokus. Ia selalu dihantui rintihan Ratna. Keesokan harinya, Aldo sudah dibolehkan pulang ke rumahnya, tetapi ia tidak pulang ke rumah kontrakannya, melainkan ke rumah Bu Suwarni. Sesampainya di rumah Bu Suwarni, Aldo menanyakan sesuatu kepadanya. Bu Aini, ada yang mau saya ceritakan sama ibu pasal kejadian kemarin saya pingsan, ucapnya. Iya nak, ceritakan saja. Ibu siap jadi pendengar terbaik kamu, ucap Bu Aini tulus. Aldo mulai menceritakan kejadian kemarin dengan rinci. Tidak ada satupun cerita yang ia lewatkan. Jadi gini Bu, kemarin malam pas saya sudah selesai beres-beres, saya dengar kayak ada suara orang nangis. Awalnya saya berpikir itu cuma sugesti saya saja. Soalnya kan saya capek dan baru tinggal di rumah yang kosong bertahun-tahun. Terus pas saya nyamperin suaranya, semakin keras Bu. Dan ternyata suara itu berasal dari sebelah kamar saya. Pas saya buka pintunya, pas saya lihat, saya tanya tuh, kenapa nangis mbak? Sini cerita sama saya. Pokoknya gitulah ya Bu. Dia balik badan, tapi yang balik cuma kepala doang, hadap ke saya. Badannya gak ikut balik. Dan ibu tahu, mukanya penuh darah dan matanya melotot, mulutnya menganga. Dari sorotan matanya saya lihat, sepertinya dia penuh dendam sama seseorang Bu. Tapi saya gak tahu juga. Saya baru pindah ke sini dan bau kamar itu anyir Bu. Jadinya saya pingsan saking syoknya.
Kurang lebih begitu Bu kejadian kemarin. Bu Aini yang mendengar cerita Aldo pun sempat berpikir, apa ada kaitannya ya mimpi saya kemarin sama kejadian yang Aldo alami? Sepertinya teka-teki yang sulit ditebak. Bu Aini menyadari lamunannya, lalu ia bilang, "Oh begitu, kemarin ibu juga sempat mimpi Ratna, nak," ucap Bu Aini. "Hah? Mimpi apa, Bu? Coba ceritain kan, Bu?" tuntut Aldo yang sudah penasaran ingin mendengar ceritanya Bu Aini. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.